Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Septiani dan rekan saya yang bernama Lismawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 6 yang berjudul Teknologi Big Data, Hadoop Ekosistem dan Implementasinya pada Pengolahan Data Besar atau Pratikum. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 sampai bab 4, meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 praktikum, bab 4 penutup. Yang pertama, bab 1 meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Perkembangan teknologi, informasi, dan internet telah menyebabkan pertumbuhan data yang sangat pesat. Di setiap harinya, jutaan pengguna internet menghasilkan data melalui media sosial, transaksi e-commerce, aplikasi mobile, sensor IT, video streaming, dan berbagai aktivitas digital lainnya. Menurut berbagai penelitian, jumlah data global dan terus meningkat setiap tahun dan mencapai skala petabyte hingga exabyte. Sistem pengolahan data tradisional memiliki keterbatasan dalam menangani data dengan volume yang sangat besar, kecepatan tinggi, dan format yang beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi big data yang mampu menyimpan dan mengolah data secara efisien dan strategis. Salah satu teknologi yang paling populer dalam pengolahan big data adalah Apache Hadoop. Hadoop sendiri itu menyediakan lingkungan komputasi terdistribusi yang meningkatkan data disimpan dan diproses oleh komputer secara bersamaan. Melalui Hadoop ekosistem sendiri, organisasi dapat melakukan analisis data berskala besar dengan biaya relatif rendah. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Hadoop ekosistem? Yang kedua, apa saja komponen dalam Hadoop ekosistem? Yang ketiga, bagaimana implementasi Hadoop dalam pengolahan data besar? Yang keempat, bagaimana praktik sederhana penggunaan Hadoop? Berikutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan juga ada 4 jenis. Yang pertama, memahami konsep Hadoop ekosistem. Yang kedua, mengetahui komponen-komponen Hadoop. Yang ketiga, memahami implementasi Hadoop pada big data. Yang keempat, melakukan praktikum sederhana pengolahan data menggunakan Hadoop. Kedua, pembahasan pengertian big data. Apa sih itu big data? Big data adalah kumpulan data yang memiliki ukuran yang sangat besar, berkembang sangat cepat, dan memiliki beragam jenis data sehingga memerlukan teknologi khusus untuk menyimpan dan pengolahannya. Big data mempunyai 5 karakteristik yang dikenal sebagai konsep 5V. 1. Volume, 2. Velocity, 3. Variety, 4. Veracity, 5. Value. Volume merupakan jumlah data sangat besar. Contohnya, data transaksi Tokopedia, data pengguna Facebook, data sensor IT. Kedua, velocity merupakan kecepatan data dihasilkan dan diproses. Contohnya, data transaksi perbankan real time. Yang kedua, data GPS kendaraan. Ketiga, variety beragam bentuk data seperti teks, gambar, audio, dan video. Jenis data: 1. Data terstruktur, 2. Data semi terstruktur, 3. Data tidak terstruktur. Keempat, veracity merupakan tingkat keakuratan dan kualitas data.
Kelima, value. Value merupakan nilai atau manfaat yang diperoleh dari. Apa sih pengertian Hadoop? Hadoop adalah framework open source yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation untuk menyimpan dan memproses big data secara terdistribusi. Keunggulan Hadoop: 1. Open source, 2. Skalabilitas tinggi, 3. Fault tolerance, 4. Biaya relatif murah, 5. Mampu memproses data dalam jumlah besar. Selanjutnya, Hadoop Ecosystem. Hadoop Ecosystem merupakan kumpulan teknologi yang mendukung pengolahan big data. Ada 8 jenis Hadoop Ecosystem. 1. Hadoop Distributed File System yang berfungsi sebagai sistem penyimpanan data terdistribusi. Fungsinya untuk menyimpan file berukuran besar, replikasi data, menjamin ketersediaan data. Ada 2 komponen, yaitu Namenode dan Datanode. Jenis Hadoop Ecosystem yang kedua yaitu MapReduce. MapReduce adalah model pemrograman yang digunakan untuk memproses data besar secara paralel. Tahapannya, map adalah memecah data, source file, mengelompokkan data, redundance, menghasilkan output akhir. Yang ketiga, jenis Hadoop Ecosystem yaitu Yet Another Resource Negotiator, berfungsi mengatur sumber daya clutter, berfungsi untuk manajemen CPU, manajemen memori, penjadwalan tugas. Jenis Hadoop Ecosystem yang keempat yaitu Hive. Hive digunakan untuk analisis data menggunakan bahasa SQL, contoh select from penjualan. Selanjutnya, Pig. Pig digunakan untuk memproses data menggunakan bahasa Pig Latin. 6. Bash. Bash adalah database NoSQL yang berjalan di atas HDFS. Kelebihannya ada 2, akses data cepat dan cocok untuk data real time. 7. Scoop. Scoop digunakan untuk transfer data antara database relasional dan Hadoop. Yang ke-8, Volume. Digunakan untuk mengumpulkan data log secara real time. 8. Flume. Digunakan untuk mengumpulkan data log secara real time. Selanjutnya, arsitektur Hadoop terdiri dari client, Namenode, Datanode, Resource Manager, Node Manager. Alur kerjanya yang pertama data menuju ke HDFS, menuju ke MapReduce, menuju lagi hasil analisis. Selanjutnya, implementasi Hadoop dalam dunia nyata. Yang pertama, media sosial digunakan untuk analisis sentimen dan analisis perilaku pengguna. Yang kedua, e-commerce digunakan untuk rekomendasi produk dan analisis transaksi. Yang ketiga, perbankan digunakan untuk deteksi fraud dan analisis resiko. 4. Pemerintahan digunakan untuk smart city dan analisis data kependudukan. Bab 3. Praktikum Hadoop. Tujuan praktikum melakukan simulasi pengolahan data menggunakan Hadoop MapReduce. Datasheet contoh data TXT, Big Data, Hadoop Big Data, Big Data Analytics, dan Hadoop Ecosystem. Metodenya menggunakan word count. Bertujuan untuk menghitung jumlah kemunculan di setiap kata. Tahapan praktikum, langkah 1, membuat file data TXT. Langkah kedua, upload ke HDFS. Langkah ketiga, menjalankan one. Langkah keempat, melihat hasil atau hasil running.
Hasil output praktikum, big datanya 3, datanya 3, hidupnya 2, analitisnya 1, ekosistemnya 1. Selanjutnya, analisis hasil. Berdasarkan hasil word count, diketahui bahwa kata big dan data muncul sebanyak 3 kali, sedangkan kata hidup muncul 2 kali. Hasil ini menunjukkan bahwa MapReduce mampu melakukan pengolahan data secara otomatis dan cepat meskipun ukuran data sangat besar. Bab 4 penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, Hadoop merupakan teknologi big data yang mampu menyimpan dan mengolah data dalam jumlah besar secara berdistribusi. Yang kedua, Hadoop ekosistem terdiri dari HDFS, MapReduce, Yarn, Hive, Pig, Hibas, Scoop, dan Flam. Yang ketiga, Hadoop banyak digunakan pada bidang media sosial, e-commerce, perbankan, dan pemerintahan. Yang keempat, praktikum word count menunjukkan bahwa Hadoop mampu memproses data secara efisien, meningkatkan konsep MapReduce. Sarannya, perlu dilakukan pengembangan praktikum menggunakan dataset yang lebih besar serta penerapan teknologi Hadoop pada kasus nyata agar pemahaman terhadap big data menjadi lebih mendalam. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati dan ada ucapan yang salah, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.